Kapolres, selamat sore. Saya Fernando Stanggang, Green Berita TV. Hari ini kita berada di Polres Samosir dan sebuah kehormatan kita bisa langsung bertemu dengan Pak Kapolres Samosir, Bapak AKBP Yogi Hardiman, dan juga ada Pak Kabaops, Bapak Kompol Hasan, sarjana hukum, dan juga pemerhati anak dan perempuan di Samosir, yaitu Ibu Ria Gurning. Nah, kita mau ngobrol terkait tentang semakin kencangnya atau semakin maraknya kejadian pelecehan seksual pada anak beberapa waktu belakangan di sekitar Kabupaten Samosir. Izin Pak Kapolres, barusan saja kami melakukan peliputan terkait tentang adanya pelecehan seksual, pemerkosaan terhadap seorang siswa yang sudah dilakukan dari mulai sejak dia SMP, bahkan sampai kepada dia kelas 1 SMA. Nah, terkait kejadian ini Pak Kapolres bisa dijelaskan gimana proses hukumnya terakhir? Jadi yang pertama tentu kami menerima laporan pengaduan dari masyarakat. Iya. Terus kami tindak lanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Iya. Dalam proses penyelidikan tentu harus minimal menemukan alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP. Iya. Nah, dari alat bukti itu nanti kita akan melakukan proses pemeriksaan dan saksi di lapangan. Apakah memang kejadian ini real sesuai dengan apa yang dilaporkannya. Iya. Kemudian dari proses itu, apabila penyidik sudah meyakini, maka akan naik ke proses penyidikan. Iya. Saat ini untuk perkara tersebut sudah naik ke proses penyidikan. Baik. Pak Kapolres, terakhir ini di 2023 pada umumnya angka kejadian pelecehan seksual di Samosir terhadap anak, khususnya anak di bawah umur, cenderung meningkat. Banyak kejadian-kejadian yang sudah kita upload di berita. Nah, boleh Pak Kapolres jelaskan sesingkat terkait itu dan kira-kira penyebabnya apa ya? Jadi yang pertama penyebabnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satu diantaranya yaitu dari anak itu sendiri. Iya. Dari anak sendiri ini kan masa puber anak ingin mengetahui segala hal. Iya. Inilah fungsi dan peranan dari orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anak itu. Iya. Jadi anak itu harus memahami bahwa apa yang dilakukan oleh anak itu salah. Iya. Jadi orang tua ini melakukan peneguran ataupun pengawasan secara melekat. Salah satu contohnya banyak beberapa perkara yang kita tangani memang pada intinya kurangnya pengawasan oleh orang tua ataupun pengampu yang menaungi anak itu sendiri. Jadi hal ini penting karena anak ini kan sebagai tumbuh kembangnya pada masa pubernya. Oleh karena itu peranan orang tua, ibu, bapak dan keluarga lainnya ini harus menjaga anak ini jangan sampai terjadi salah pergaulan. Karena saat ini kita sudah mengetahui bersama bahwa arus teknologi informatika sudah sangat deras sekali. Berkembang sekali. Sudah sosial media, kita berkenalan dengan siapa yang tidak dikenal langsung, ternyata dia adalah orang yang merugikan ataupun penipu ataupun yang ingin mencelakai anak itu yang harus dikontrol oleh orang tua dari sosmed anak saat ini. Baik, mungkin saya sedikit kepada Ibu Ria Gurning sebagai pemerhati sosial anak dan perempuan di Samosir. Kalau dari sisi pandangan seorang Ria Gurning, apa yang menjadi penyebab naiknya kasus pelecehan seksual di Samosir belakangan hari ini? Seperti yang disampaikan Pak Kapolres tadi, yang salah satunya adalah pengawasan dari orang tua. Intinya di sini, apalagi sekarang kan penggunaan medsos HP berarti orang tua diharapkan untuk mengecek HP anak tersebut. Ya mungkin tahu sekali 1 minggu atau 1 kali 1 bulan. Mungkin anak kan kadang privasi mereka tidak diketahui, apalagi kalau sudah SMA seperti itu. Yang kedua, dari dinas-dinas terkait, salah satunya saya yakin dinas PPA pasti sudah melakukan hal tersebut, dari Polres juga, dari dinas setempat, misalnya kepala desa itu harus kerjasama dengan masyarakat juga, harus tak henti-hentinya untuk mengedukasi, memberikan sosialisasi bahwa kenaikan dari di Kabupaten Samosir ini pelecehan seksual itu apa sih motif utamanya? Berarti ada pergaulan bebas, karena sekarang anak-anak itu sudah banyak trik. Permisi mas, saya mau les. Taunya karena penggunaan HP ini kita ketemu di sana ya. Nah, bagaimana untuk mengatasi itu? Berarti hampir
16 jam ya? Iya. Kalau nggak salah 16 jam itu adalah pengawasan dari orang tua, sisanya itu adalah di sekolah. Jadi memang stakeholder semuanya harus kerjasama, guru, orang tua, masyarakat, Polres, Dinas PPA memang harus kerjasama benar-benar dalam mengatasi kenaikan angka pelecehan seksual di Kabupaten Samosir. Iya, apa yang dilakukan baik dinas terkait maupun keluarga dalam hal membimbing anak-anak yang sudah sempat mengalami kasus pelecehan seksual ini ke depannya, kira-kira? Menurut pandangan saya perlulah ya, salah satu adalah agama. Ya, mungkin selama ini mungkin di rumah mungkin tidak pernah diajak kompromi. Ya mungkin diajak bersama, ngobrol bersama anak-anak. Jadi hanya terlena. Kita juga orang tua tidak boleh mengabaikan bahwa kita terlena dengan handphone juga. Ya, jadi bisa nanti satu keluarga itu main handphone di sana, main handphone. Akhirnya chatting-chattingan pun main handphone di 5 ini. Apa yang perlu dilakukan penguatan untuk sang anak yang mengalami ini, Pak? Penguatannya adalah bahwa orang tua harus benar-benar ekstra, benar-benar menjaga anak tersebut, khususnya psikologisnya. Bagaimana nantinya anak tersebut di masa depannya. Berarti memang harus dijaga, dirangkul, disayangi benar-benar, dan saya yakin orang tua pasti tidak akan ada yang mau orang tua, anaknya seperti itu. Baik, terakhir mungkin Pak Kapolres, teman-teman dari wartawan yang tergabung dalam workshop jurnalis Reborn akan melakukan diskusi publik terkait pelecehan seksual anak ini. Nah, apa pesan Pak Kapolres di tengah masyarakat adat? Samosir kan termasuk masyarakat adat. Kalau Pak Bupati bilang ini adalah apa namanya titik awal peradaban Batak di seluruh dunia lah, Samosir. Nah, apa pesan Pak Kapolres kepada seluruh stakeholder untuk bagaimana menekan angka pelecehan seksual ini ke depannya? Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh stakeholder dan tentu saja masyarakat, yang pertama, stakeholder melakukan sosialisasi dan edukasi tidak bosan-bosannya kepada masyarakat sekitar dan lapisan masyarakat tertentu, karena saya lihat tidak hanya di kota-kota saja tapi sudah ke desa-desa, karena penggunaan arus teknologi ini tidak sampai di kota tapi sampai ke desa. Oleh karena itu dalam hal ini tidak bosan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terutama ke lapisan masyarakat yang terbawah dan tidak mengerti terkait dengan masalah teknologi dan pergaulan. Kemudian dari sisi orang tua, ini yang paling penting, bagaimana melakukan pengawasan yang melekat terhadap anak-anaknya. Karena tentu saja stakeholder ini, kami dari TNI, Polri, pemerintah daerah dan lainnya tidak bisa melakukan pengawasan secara mendalam terkecuali adalah para orang tua yang memang langsung melakukan pengawasan terhadap anaknya dan membutuhkan sarana edukasi, pemahaman oleh orang tua bahwa apa yang dilakukan oleh anaknya ini salah dan katakan salah. Jadi ini semua karena perkembangan arus teknologi. Demikian. Baik, berarti dengan kata lain Pak Kapolres juga dalam hal sosialisasi ini mendukung juga gerakan teman-teman jurnalis nanti melakukan diskusi publik ini ya. Baik, terima kasih Pak Kapolres, terima kasih Pak Kabawab dan juga Ibu Ria Gurning. Demikian tadi obrolan kita bersama Kapolres Samosir, AKBP Yogi Ardiman. Semoga apa yang menjadi perhatian dan masukan daripada aparat hukum, Pak Kapolres Samosir dan juga seluruh unsur bisa mengurangi kejadian angka atau mengurangi kejadian angka pelecehan seksual pada anak. Saya Karandes Manggang, Green TV. Oras.